Invest kripto modal minim, apa yang kita lakukan atau ketika sudah punya modal besar, bukan jaminan sukses juga di market kripto. Semua ini tentang strategi dan pengetahuan, jadi apa yang kita harus lakukan juga ya. Jadi baik lagi ke pengetahuan dan skill di market yang kita miliki. Banyak orang yang memulai kripto dengan modal yang tidak banyak ya, bahkan bisa dibilang cukup minim ya. Lalu untuk mereka yang memiliki modal minim, apa yang harus dilakukan ya untuk bisa growth atau berkembang? Ya, yang pertama modal minim dan pengetahuan minim, yaitu kita harus belajar cicil Bitcoin ya. Kenapa ini penting? Ya, untuk mereka yang merasa bahwa memiliki modal yang cukup minim dan masih pemula juga di market ya, mencoba untuk mencicil Bitcoin pelan-pelan adalah langkah yang tepat dan sangat efisien ya. Kita bisa menerapkan metode dollar cost average ya, atau DCA lah lebih disering kenalnya, sembari mempelajari apa itu kripto dan Bitcoin dan segala macam jenisnya ya. Lama-lama kita akan paham dan lebih mengerti kripto secara mendasar ya. Jadi penting banget soal pengetahuan ya, sambil kita cicil ya. Yang kedua, modal minim dan pengetahuan yang sudah cukup lumayan lah. Sama dengan coba trading di altcoin ya. Ini ada kemajuan sedikit ya. Jadi ada juga yang memang tidak memiliki modal, namun pengetahuan mereka terhadap market bisa dibilang sangat tinggi ya. Mereka paham tentang siklus, mekanisme perdagangan, dan memahami cara rotasi naratif ya. Untuk mereka yang pada tahap ini ya, bisa mulai sedikit lebih agresif dengan mencari altcoin potensial, namun tetap harus hati-hati dan tidak menggunakan leverage yang terlalu berlebihan ya. Belajar untuk main future boleh, tapi leverage jangan sampai berlebihan. Lalu main spot juga boleh ya, dengan modal yang bahkan sangat minim ya. Yang ketiga, modal banyak dan pengetahuan banyak ya. Coba lebih agresif dalam project baru ya, misalnya kayak managing gitu ya kan. Ya, mereka yang ada di tier ini ya, bisa dibilang merupakan veteran yang sudah berlama di market crypto. Biasanya mereka yang di tahap ini sudah lebih dari 2 siklus kripto yang telah dia lalui ya. Dengan modal yang cukup dan pengetahuan yang sangat memadai, kita bisa membuat life changing money dengan cara sangat agresif pada proyek baru dan mengambil asymmetric bet dengan ketahanan modal yang dimiliki. Yang terakhir, 4. Ini yang sangat berbahaya bagi gue ya. Bahkan lebih baik dari kita yang nggak punya modal. Modal banyak dan pengetahuan minim. Sama dengan coba investasi di ilmu dulu. Oke, jadi lu investasikan dulu leher ke atas, yaitu ilmu. Mereka yang memiliki cukup modal banyak, namun kurang pengetahuan, justru ini yang sangat berbahaya ya. Seringkali mereka menganggap segalanya mudah karena memiliki modal yang banyak, hingga akhirnya melakukan hal yang sembrono dan ceroboh, bahkan kehilangan portofolio yang dimilikinya. Untuk mereka yang ada di tahap ini, coba investasi ilmunya dulu ya, layar ke atasnya dulu ya, perbanyak dulu pengetahuannya, asas skillnya ya, daripada kehilangan kapital yang kita miliki, yang itu sangat merugikan banget lah ya. Dalam dunia kripto ini, ya, modal bukanlah penentu utama kesuksesan di market kripto ini ya. Strategi, pengetahuan, dan kedisiplinanlah yang menjadi kunci utama bagi kita untuk menjadi sukses. Bagi pemula, mulailah belajar ya dengan investasi kecil untuk memahami dasar-dasarnya. Untuk yang lebih berpengalaman, tingkatkan lagi strategi dan manajemen risikonya ya. Bahkan bagi mereka yang memiliki modal besar, jangan pernah meremehkan pentingnya ilmu ya sebelum bertindak ya. Karena pada akhirnya bukan seberapa besar modal yang kita miliki, ya, tetapi bagaimana kalian mengelolanya dengan bijak yang menentukan hasil akhir di market kripto ini, oke? Jadi jangan sampai bersembrono. Jadi baik lagi ke pengetahuan, skill, dan juga investasi ilmunya ya, diperbanyak. Oke, cukup sampai di sini saja video kali ini. Semoga bermanfaat ya. See you di next video.